Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang Kerajaan Mataram Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tito Rahmat Hidayat dari absen 40 dan dari kelas 10 RPL 2. Letak Kerajaan Mataram. Yang pertama, Mataram kuno. Dari tahun 732 hingga 1016. Awalnya di Jawa Tengah, yaitu Magelang, Yogyakarta, dan Prambanan. Kemudian dipindahkan ke Jawa Timur, yaitu Jombang dan Madiun. Yang kedua, Kesultanan Mataram. Pada tahun 1575 hingga 1755. Pusat di Jawa Tengah, yaitu Kota Gede, Pleret, dan Kartasura atau Solo. Wilayah mencakup sebagian besar Jawa. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Candi Borobudur, candi Buddha terbesar dunia, 9 tingkat dengan relief ajaran Buddha. Candi Prambanan, candi Trimur dengan relief Ramayana. Prasasti Canggal, prasasti pertama Mataram tahun 732. Emas Wonoboyo, wadah emas dengan motif Ramayana. Peninggalan Kerajaan Mataram, yaitu Keraton Yogyakarta dan Surakarta, pusat pemerintahan dan budaya Jawa Islam. Yang kedua, Makam Imogiri, tempat pemakaman Raja-Raja Mataram. Yang ketiga, Taman Sari, taman istana dengan kolam dan gua. Silsilah Raja Mataram. Jadi silsilah Raja Mataram ada 2, yaitu kerajaan yang dikenal dengan nama Mataram di sejarah Indonesia, yaitu Mataram kuno Hindu-Buddha abad ke-8 hingga ke-10, dan Mataram Islam abad ke-16 hingga ke-18. Berikut adalah silsilah raja masing-masing. Silsilah Raja Mataram kuno Wangsa Sanjaya berdasarkan Prasasti Mantayasi. Prasasti Mantayasi ditemukan di Magelang, mencantumkan raja-raja yang berkuasa di Mataram kuno yang dianggap sebagai pewaris tahta oleh Raja Balitu, yaitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Yang kedua, Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Yang ketiga, Sri Maharaja Pakai Panunggalan. Yang keempat, Sri Maharaja Pakai Walang. Yang kelima, Sri Maharaja Rakai Garung. Yang keenam, Sri Maharaja Rakai Pikatan. Dan yang terakhir, Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. Perkembangan Raja Mataram. Pertama, Panembahan Senopati pada tahun 1586 hingga 1601. Mendirikan Mataram di Kawali, yaitu Ciamis, mengalahkan Kerajaan Pajang, mulai mengembangkan wilayah ke Jawa Tengah. Yang kedua, penambahan Ayakkrakusuma pada tahun 1601 hingga 1613. Memperkuat kekuasaan, memperluas wilayah ke pesisir utara Jawa. Yang ketiga, Sultan Agung pada tahun 1613 hingga 1645. Masa kejayaannya yaitu menguasai sebagian besar Jawa, menaklukkan Surabaya, Batavia terkurung, membangun keraton Karta Alam di Pleret. Yang keempat, Amangkurat I pada tahun 1645 hingga 1677. Wilayah membesar tapi internal tidak stabil. Pemberontakan Trunojoyo melemahkan kekuasaan.
Amangkurat II pada tahun 1677 hingga 1703 menangani pemberontakan pindah ibu kota ke Kartasura, tapi konflik antar penguasa tetap ada. Amangkurat III 1703 hingga 1708. Pemerintahan singkat digulingkan oleh Pangeran Puger karena ketidakstabil. Lanjut, kemunduran kerajaan. Alasan utama kemunduran yaitu pertama, ketidakstabilan internal seperti konflik warisan tata, pemberontakan penguasaan lokal misal Trunojoyo, Pangeran Puger, dan rakyat misal pemberontakan Cina tahun 1740-an. Yang kedua, kesalahan pemerintahan. Pemerintah yang korup, pungutan pajak berat, dan kurangnya perhatian pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, campur tangan Belanda atau VOC. VOC memanfaatkan konflik internal untuk memperkuat pengaruh, memberikan bantuan militer dengan imbalan hak perdagangan dan kekuasaan. Kerusakan ibu kota. Kartasura hancur oleh kerusuhan tahun 1745, membuat pusat kekuasaan terganggu. Kemunduran kerajaan. Proses kemunduran secara beruntun, yaitu mulai pada masa Amangkurat I. Pemberontakan Trunojoyo melemahkan ekonomi dan militer. Masa Amangkurat II dan III, konflik antar keluarga kerajaan terus berlanjut. VOC semakin terlibat. Masa Pakubuwono I, besar merusak kerajaan. VOC menjadi pihak penentu. Yang ketiga, tahun 1755, Perjanjian Giyanti membagi Mataram menjadi Kasunan Surakarta dan Kadipaten Yogyakarta. Tanda resmi runtuhnya Mataram sebagai kerajaan tunggal. Yang terakhir, masa Pakubuwono III. Kedua kerajaan baru semakin tergantung pada Belanda, kehilangan kemerdekaan sepenuhnya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.